prosedur saudara tersebut tentang pemberatan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat tidak terdapat halang atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Hasdi Subagiono, sehingga terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Hasdi Subagiono haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Hasdi Subagiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum APO, maka terdakwa Sahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta dan terdakwa Hasdi Subagiono harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap serta pembelaan pribadi terdakwa Sahrul Yassin Limpo dan atau penasihat hukum terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa Sahrul Yassin Limpo yang pada pokoknya menyatakan bahwa insan pemerintah yang melakukan pendekatan salah satunya dengan melayani keluarga terdakwa seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya dengan harapan jabatannya aman bahkan naik. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah seorang birokrat senior yang berpengalaman karirnya dimulai dari menjadi seorang lurah, camat, sekpirda, bupati 2 periode, wakil gubernur 2 periode sebelumnya di wilayah Sulawesi Selatan, dan puncaknya diangkat dan dilantik menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Dengan pengalaman terdakwa sebagai seorang birokrat tidak mungkin tidak mengetahui dan melakukan pembiaran terhadap pemberian fasilitas bagi keluarganya yang diberikan oleh insan Kementerian Pertanian, karena sejatinya terdakwa mengetahui apa yang semestinya merupakan fasilitas kedinasan atau bukan bagi dirinya sebagai seorang menteri atau di luar kedinasan, apalagi untuk kepentingan keluarga. Jika dilihat dari latar belakang jabatan dan riwayat kehidupan terdakwa yang mengakui, apalagi mengingat kedekatan terdakwa dengan anggota keluarganya. Menimbang bahwa terkait dengan jejak kehidupan pribadi dan riwayat kematian terdakwa yang syarat dengan prestasi, penghargaan, integritas dan tidak berperilaku koruptif, hal-hal tersebut menurut majelis hakim bukanlah sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan koruptif. Hal-hal tersebut hanyalah merupakan salah satu hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Menimbang bahwa terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan telah terjadi kesesatan fakta dan kesesatan hukum secara faktual, majelis berpendapat sebagai berikut. Kesesatan fakta bahwa telah terjadi kesesatan fakta dalam pembayaran atau pemberian tiket pesawat untuk keluarga. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim semestinya terdakwa mengetahui mana yang dimaksud dengan fasilitas menteri dan melekat pada jabatan menteri yang tidak termasuk fasilitas untuk keluarga menteri, apalagi terdakwa karena merupakan seorang baru dalam pelaksanaan suatu penyerahan dalam jabatan yang terdakwa sudah berpengalaman dalam praktek sebagai aparatur sipil negara selama ini. Jadi adalah suatu hal yang janggal apabila terdakwa tidak bisa membedakan mana fasilitas yang bisa dinikmati oleh keluarga menteri dan mana fasilitas yang tidak bisa. 2. Kesesatan fakta kebetulan mobil Innova untuk saudari Indira Cundapita. Menimbang bahwa fakta persidangan mobil tersebut dipergunakan oleh saksi Indira Cundapita, anak kandung terdakwa, cukup lama dan terdakwa sudah mengetahui keberadaan mobil tersebut tidak mungkin saksi Indira Cundapita belum menginformasikan adanya mobil tersebut kepada terdakwa, karena mobil tersebut diterima oleh saksi Indira Cundapita dikarenakan kebutuhan mobil untuk aktivitas kegiatan saksi pada terdakwa. Jika terdakwa tidak menyetujui mengenai keberadaan mobil tersebut, semestinya terdakwa memerintahkan saksi Indira Cundapita untuk mengembalikan mobil tersebut di Kementerian Pertanian karena itu bukan haknya. 3. Kesesatan fakta mengenai honor saksi Andi Henry Gilang Radiansa di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Menimbang bahwa terkait dengan saksi Andi Henry Gilang Radiansa yang menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bukan hanya terkait dengan honor yang diterima oleh yang bersangkutan, tetapi juga berkaitan
dijelaskan dengan bagaimana terdakwa telah melakukan kekuasaan dan kewenangan sebagai seorang menteri untuk terdakwa merekomendasikan saksi Andi Henry Bidang Radiansyah yang merupakan cucu sendiri untuk menjadi pegawai tenaga honorer dengan dibayar honornya oleh kementerian tanpa melalui prosedur yang semestinya, karena bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian bukanlah merupakan tugas derajat sebagaimana yang terdakwa utarakan. 4. Kesesatan fakta mengenai hak atas uang perjalanan dinas. Menimbang bahwa hak atas uang perjalanan dinas tentunya disesuaikan dengan anggaran dan bukan sesuai kemauan terdakwa, dan hal tersebut tentunya juga sudah diperhitungkan oleh kementerian. 5. Kesesatan fakta mengenai biaya perjalanan umroh terdakwa dan keluarga. Menimbang bahwa benar terdakwa berniat dan berkomitmen untuk membayar biaya umroh pribadi dan keluarganya, dan semestinya terdakwa sudah melakukan pembayaran seketika setelah melakukan perjalanan umroh dan tidak harus beralasan menunggu penagihan, karena kegiatan umroh tersebut juga sudah dilaksanakan. Apalagi pada umumnya jika akan melaksanakan ibadah umroh biasanya melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. 6. Kesesatan fakta mengenai sumber dana untuk pembayaran jaket dan cincin anak serta lainnya. Berdasarkan keterangan terdakwa pada 24 Juli 2004 bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian jaket dan cincin yang diambil terdakwa adalah uang pribadi terdakwa yang berasal dari gaji dan honor terdakwa selama ini dalam bentuk kredit card, dipegang dan dikelola oleh ajudan terdakwa. Namun fakta di persidangan rangkaian untuk pembelian tersebut dibayar menggunakan uang tunai bukan melalui kredit card sebagaimana diakui oleh saksi di persidangan. 7. Kesesatan fakta dalam bentuk kekeliruan menerjemahkan arahan mengenai asuransi suri. Menimbang bahwa himbauan kepada para eselon 1 dan terdakwa pasti supervisor khususnya selaku sekjen adalah agar melegalkan atau mempelajari aspek legal mengenai asuransi swasta bagi jajaran staf di Kementerian Pertanian yang bisa diterapkan di Kementerian Pertanian bukanlah menjadi bagian dan tugas dan kewajiban terdakwa selaku menteri, dan terdakwa tidak bisa menyamakan seperti di instansi sebelumnya saat terdakwa menjadi gubernur provinsi. Kesesatan fakta mengenai bantuan sembako Partai Nasdem. Menimbang bahwa terkait dengan pemberian sembako telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Kesesatan fakta mengenai permintaan dan pemberian musangking adalah keliru dan tidak berdasar. Menimbang bahwa terkait dengan permintaan pemberian musangking, fakta di persidangan terbukti bahwa pemberian tersebut diterima dan dialamatkan ke rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra, meskipun terdakwa maupun keluarganya menyatakan tidak pernah melakukan pesanan durian apapun ataupun mengkonsumsi buah durian sebagaimana dimaksud catatan tersebut. B. Kesesatan hukum. Menimbang bahwa kesesatan hukum mengenai bantuan bencana Partai Nasdem, mengenai kurban dan mengenai pengumpulan uang untuk bantuan bencana alam, mengenai penggunaan privat jet, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan fakta tersebut di atas, sehingga majelis berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan di penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bagi seorang bawahan memang dimungkinkan untuk menolong perintah atasan karena memang seorang pegawai negeri atau penyelenggara dalam melakukan perbuatan atau bersikap ketika melakukan tanggung jawabnya harus berdasar pada kode etik SOP dan beragam peraturan perundang-undangan. Namun menurutnya dalam fakta persidangan hanya perintah pengumpulan uang sering itu diketahui dan diberitahu oleh terdakwa Sahrul Yassin Limpo, walaupun kemudian dibantah oleh terdakwa Sahrul Yassin Limpo. Namun adanya kegiatan pengumpulan uang sering tersebut dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan terdakwa Sahrul Yassin Limpo yang diawali dari adanya permintaan dari terdakwa Sahrul Yassin Limpo terkait dengan diskresi program kementerian dan pemenuhan kebutuhan terdakwa Sahrul Yassin Limpo, sehingga tidak beralasan jika kemudian terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo maupun dari terdakwa Sahrul Yassin Limpo pribadi yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan memohon untuk dibebaskan. Menimbang bahwa untuk terdakwa Muhammad Hatta